Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, anggota dari kelompok 6, yang terdiri dari saya, Rainisa Putri, Fikri Ariandi, Helmi Irawan, dan Michelle Alifani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang seni pertunjukan Rep Ponorogo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Rep Ponorogo terlebih dahulu, yaitu di mana sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri memiliki seorang putri yang sangat cantik yang bernama Dewi Sanggalangit. Banyak raja-raja di daerah Kediri yang ingin melamar putri Dewi Sanggalangit. Namun, dari semua lamaran yang sudah ada, tidak ada satupun lamaran yang diterima oleh Dewi Sanggalangit. Ayahanda dari Dewi Sanggalangit, yaitu raja dari Kerajaan Kediri, mulai merasa khawatir karena sikap putrinya akan bisa menimbulkan perpecahan atau peperangan antar kerajaan. Lalu, akhirnya Dewi Sanggalangit pun membuat sayembara yang berbunyi bagi mereka yang ingin melamarnya harus membawa suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini, dan juga pelamar harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan seekor singa berkepala dua. Karena syarat yang diberikan terdengar cukup sulit, banyak dari raja-raja di daerah Kediri pun yang makin lama makin mundur untuk tidak mengikuti sayembara tersebut. Dan tersisalah dua raja, yaitu Raja Singa Barong dan juga Raja Kelana. Mereka berdua berjanji untuk membawa persyaratan yang diminta oleh Putri Dewi Sanggalangit. Namun, sayangnya Pangeran Singa Barong memiliki cara licik untuk memenangkan sayembara itu dengan cara menghadang rombongan Raja Kelana lalu merebutnya. Dan saat waktunya telah tiba, Raja Kelana yang telah menyiapkan semuanya akan berangkat menuju kerajaan Kediri. Sayangnya, yang belum disiapkan oleh Raja Kelana adalah hewan berkepala dua. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang cantik. Dan rombongan Raja Kelana pun akhirnya telah sampai di tengah hutan, dan tiba-tiba seekor singa pun mengamuk, yang ternyata singa mengamuk itu adalah Singa Barong yang berubah menjadi singa. Pasukan Raja Kelana pun tidak bisa menahan amukan dari singa itu. Banyak korban yang akhirnya mulai berjatuhan akibat amukan dari Raja Singa Barong yang berubah menjadi singa. Raja Kelana pun, karena Raja Kelana mengetahui kelemahan dari Singa Barong, dengan cepat ia melepaskan merak cantiknya, dan akhirnya merak itu hinggap di atas Singa Barong. Burung merak itu mulai mematuki kutu yang ada di kepala Singa Barong, dan ternyata usaha dari Raja Kelana pun itu berhasil, dan Singa Barong pun berhenti mengamuk karena terkesima. Saat melihat Singa Barong dan peliharaan meraknya, Raja Kelana pun merasa seperti melihat hewan berkepala dua, dan ia pun tersenyum lalu mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samarinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sampai di kerajaan, Dewi Sanggalangit dan melihatnya pun terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa Raja Kelana. Singa itu terlihat galak, namun kepala di lehernya terdapat merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar. Di samping hewan itu, berdiri Raja Kelana yang gagah perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Dewi Sanggalangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana. Dia pun menerima lamaran Raja Kelana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang ditunjukkan Raja Kelana masih ada dan dinamai Reok Ponorogo. Selanjutnya adalah jenis-jenis tari Reok Ponorogo. Reok Ponorogo di sini terdapat 3 jenis, yaitu ada tarian pembuka, tarian inti, dan tarian penutup. Pada tarian pembuka umumnya akan dibawakan oleh 8 orang penari pria dengan memakai kostum atau busana serba hitam dengan muka yang dipoles dengan warna merah. Para penari pada bagian ini umumnya digunakan untuk menggambarkan sosok singa yang pemberani. Selanjutnya adalah tarian inti. Setelah pada bagian tari pembuka sudah selesai, maka akan melanjutkan dengan tarian ini dari kesenian tari reok. Untuk isi dari tarian ini sendiri tergantung pada sebuah acara yang sedang diselenggarakan. Misalnya saja seperti acara pernikahan, maka yang akan ditampilkan yaitu dengan percintaan. Sementara apabila acara sebuah hajatan di taman, maka yang akan ditampilkan yaitu cerita tentang seorang pendekar. Dan yang terakhir adalah tarian penutup.
Pada bagian ini akan diisi sebuah adegan topeng singa barong, di mana untuk para penarinya akan memakai topeng yang berbentuk singa. Topeng yang berbentuk singa ini kurang lebih mencapai 50-60 kg dan akan dibawa oleh para penari dengan cara digigit dengan giginya tersebut. Masyarakat telah percaya bahwa yang membawa topeng ini mempunyai kemampuan spiritual, misalnya kuasa dan juga tempat. Untuk pola lantai yang dikenakan dalam tari reok Ponorogo ini yaitu pola lantai lingkaran. Selanjutnya adalah para tokoh dan kostum tari reok Ponorogo. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang para tokoh dan kostum yang ada di tari reok Ponorogo. Yang pertama ada jatil. Kostum yang digunakan oleh penari jatil ini menggambarkan prajurit berkuda dengan menari sambil berkuda. Nah, tarian jatilan ini umumnya dibawakan penari wanita. Topeng yang dikenakan jatilan berupa riasan di muka, yang membantu pemain memperkuat ekspresi wajahnya untuk menampilkan kesan cantik, anggun, dan bergairah. Selanjutnya ada warok. Penari dari tokoh warok biasanya memiliki badan yang besar. Senjata pamungkas yang dimiliki oleh tokoh warok ini adalah sebuah tali berwarna putih yang tebal. Kostum yang dikenakan oleh warok melambangkan orang yang sakti dan mempunyai kekebalan terhadap benda-benda tajam. Selanjutnya ada singo barong, topeng yang paling besar. Penari dari tokoh ini yang membawa topeng berkepala macan yang dihiasi dengan dominasi oleh bulu-bulu merak dengan tinggi sekitar 1,5 meter dan berat yang diperkirakan sekitar 50-60 kg. Nah, topeng ini bisa disebut juga sebagai dardak merak. Pembarong ini memakai celana panjang hitam dan juga baju timplong dan harus menggigit kayu di bagian dalam topeng dardak merak. Kemudian ada Klana Swandono. Nah, tokoh ini merupakan tokoh utama dari tari reok Ponorogo. Tokoh ini merupakan seorang raja sakti yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti atau juga disebut sebagai pecut Samandiman. Raja yang gagah ini digambarkan dalam gerakan tari yang lincah serta berwibawa. Topeng Klana di Swandono merupakan topeng wayang karena menggambarkan sok-sok karakter. Kemudian ada Bujang Ganong. Arti dari kostum yang digunakan oleh penari ini merupakan tokoh yang sangat energik, jenaka namun memiliki keahlian di seni bela diri. Bujang Ganong menggambarkan tokoh sosok raja muda yang cekatan, memiliki kemauan yang keras, cerdik, jenaka, dan juga atraktif. Sosok ini digambarkan dengan topeng wajah berwarna merah, mata besar melotot, dan kumis tebal dengan rambut panjang. Selanjutnya ada alat-alat musik pengiring. Yang pertama ada kendang, terbuat dari kulit hewan, bisa sapi ataupun kambing, yang berfungsi untuk mengatur irama. Untuk bermain kendang dibutuhkan orang yang sangat mendalami budaya Jawa. Nah, kemudian ada demung. Alat ini berbentuk bilahan dengan 6 atau 7 bilahan. Instrumen ini ditabuh dengan tabuh dibuat dari kayu. Demung difungsikan sebagai pembawa melodi lagu dan juga iringan. Nah, selanjutnya ada saron. Alat ini berbentuk bilahan juga dengan 6 atau 7 bilah. Instrumen ini ditabuh juga dengan tabuh dibuat dari kayu. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Michelle Halifani. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai alat musik pengiring dari reok Ponorogo. Yang keempat, ada gong dan kempul. Gong menandai permulaan dan akhiran dari gending, serta memberi rasa keseimbangan setelah berlalunya kalimat lagu gending yang sangat panjang. Gong sangat penting untuk menandai berakhirnya satuan kelompok dasar lagu. Kempul sendiri adalah jenis gong yang berukuran lebih kecil dan bernada lebih tinggi. Kemudian yang kelima ada bonang. Bonang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada bonang parung dan bonang panerus. Perbedaannya ada pada besar dan kecilnya saja, serta cara memainkan iramanya. Bonang dapat membuat lagu-lagu hiasan dan biasanya di akhiran kalimat lagu. Kemudian ada kenong. Alat ini berbentuk bilahan dengan 6 atau 7 bilah. Instrumen ini ditabuh dengan tabuh yang terbuat dari kayu. Difungsikan sebagai pembawa melodi lagu dan juga iringan. Yang ketujuh ada ketuk. Ketuk sama dengan kenong, fungsinya pun sama. Ketuk dan kenong selalu bermain secara jalin menjalin. Perbedaannya ada pada nada dan irama bermainnya saja. Yang kedelapan ada selompet reok.
Selompret ini adalah instrumen musik tiup yang terbuat dari kayu dan berfungsi sebagai pembawa melodi lagu dalam mengiringi tarian reog. Selompret juga menjadi ciri khas tersendiri dari pertunjukan reog Ponorogo. Yang terakhir ada angklung. Sepasang angklung yang terbuat dari bambu dari sebuah pertunjukan reog Ponorogo berfungsi sebagai pengiring ritme yang dimainkan secara repetitif atau berulang-ulang. Fungsi dari tari reog Ponorogo. Tari reog Ponorogo memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat Ponorogo. Tari ini berfungsi sebagai sarana hiburan, pemersatu masyarakat, ciri khas dari kota Ponorogo, dan sebagai daya tarik wisata dari kota Ponorogo. Yang terakhir adalah makna dari tari reog Ponorogo. Berdasarkan sejarahnya, kesenian reog Ponorogo bisa dibilang sebagai tarian perang antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Ponorogo yang mengadu ilmu di antara keduanya. Sementara para penarinya mementaskan tarian kesenian tersebut dalam keadaan trance atau kesurupan. Hingga saat ini, masyarakat Ponorogo menganggap kesenian reog sebagai warisan leluhur turun-temurun yang menjadi bagian kesenian dan budaya daerah yang kaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.